Sobat JKN, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Fevers, annyeonghaseyo, pochimida. Nah, kali ini kita kedatangan kepala bagian PMU, yaitu Dr. Fitri. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat dong, semua Sobat JKN yang ada di rumah. Nah, mungkin Dr. Fitri bisa jelasin nih, Dr. Fitri itu siapa dan tugasnya apa sih di BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Parepare. Oke, baik. Saya kenalan dulu Kenalan dulu, saya Fitri Indayani. Panggil saja Fitri. Saya sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Kantor Cabang Parepare. Secara umum, tugas saya adalah memastikan seluruh peserta JKN dapat mengakses manfaat program JKN di fasilitas kesehatan, menerima dan memproses seluruh klaim dari vaskes tingkat pertama maupun vaskes tingkat lanjutan. Wah, mantap nih, banyak banget ini tugasnya Dr. Fitri, kayak berat banget. Dari mulai menjamin manfaat semua peserta dapat sampai dengan urusan klaim. Nah, tapi kali ini kita nggak bahas klaim, Dok. Kita akan membahas tentang manfaat yang didapatkan oleh peserta, salah satunya alat bantu kesehatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, manfaat apa sih yang bisa didapat peserta JKN terkait alat bantu kesehatan ini? Baik, mungkin sedikit intro dulu ya. Jadi alat bantu kesehatan ini sebenarnya termasuk dalam manfaat program JKN berupa manfaat non-medis. Jadi ada dua manfaat besar program JKN. Yang pertama medis, manfaat medis dan manfaat non-medis. Salah satunya adalah alat bantu kesehatan. Jadi alat kesehatan sebenarnya adalah instrumen yang kita gunakan untuk mendiagnosa, menyembuhkan, memperbaiki struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nah, untuk alat bantu kesehatan sifatnya adalah bantuan dari BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta program JKN. Oh gitu ya, Dok, berarti ini sifatnya bantuan ya, bukan seluruhnya diklaim atau dijamin semua BPJS Kesehatan. Yes. Ini bisa dijelaskan, Dok, maksudnya bantuan itu apa sih? Jadi ini karena sifatnya merupakan bantuan dari BPJS Kesehatan, maka nominal, kemudian indikasi pemberiannya, kemudian masa, jangka waktu pengambilannya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. Oh, oke. Mungkin nanti akan dijelaskan, Dok. Mungkin kita bisa masuk apa aja sih yang dimaksud alat bantu yang dijamin atau yang diberikan untuk peserta BPJS Kesehatan sebagai manfaat tambahan tadi. Oke, sebenarnya alat bantu kesehatan ini yang merupakan manfaat program JKN itu ada 7. Ada 7 alat. Yang pertama adalah kacamata, kemudian alat bantu dengar, kemudian protese gigi, protese alat gerak, kemudian collar neck, kemudian satu lagi apa ya? Dan yang terakhir adalah korset tulang belakang. Oke, wah banyak juga ya, Dok, ada 7 dan itu semuanya sangat penting dan krusial seperti yang disampaikan tadi ya, ada manfaat dan indikasinya. Nah, mungkin kalau misalnya aku mau, Dok, salah satunya kacamata misalnya, gimana sih cara dapetin kacamata yang ditanggung BPJS Kesehatan? Nah, untuk dapatkan kacamata tentunya harus mengakses layanan dulu ya di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan bahwa peserta JKN mengakses layanan kesehatan tingkat pertama dulu, kemudian nanti dari sana ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kemudian nanti di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dokter spesialis mata akan memberikan resep kacamata untuk dapat dibawa ke optik ya, optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengambilan kacamata. Oh ya, Dok, kalau alat bantu yang disebutkan tadi, apakah semuanya harus diambil di rumah sakit atau bisa di FKTP aja? Nah, untuk pengambilan alat bantu kesehatan ini mostly bisa dilakukan di tingkat lanjutan, kecuali untuk protese gigi bisa di tingkat pertama dan juga bisa di tingkat lanjutan. Oke, kalau misalnya kacamata berarti ambilnya di rumah sakit atau ambil resepnya di rumah sakit untuk diambil ke optiknya ya. Wah, kalau gigi bisa pilih nih, bisa di FKTP atau di rumah sakit ya, Dok, tergantung dengan indikasi medis tadi ya. Yes. Oh ya, Dok, tadi kan sudah disampaikan kalau misalnya ini kan dijamin atau dibantu oleh BPJS Kesehatan. Nah, ada nggak sih perbedaannya antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan klasifikasi peserta BPJS Kesehatan? Nah, itu untuk seluruh dari 7 tadi alat yang saya sebutkan, itu ada satu
yaitu kacamata yang tarifnya bervariasi ya berdasarkan hak kelasnya. Jadi untuk kelas 3 itu 165.000, kemudian kelas 2 itu 220.000 dan kelas 3 330.000. Oh, kalau yang lainnya semua sama ya dok ya? Yes. Hanya kacamata aja. Nah, mungkin bisa cerita juga kalau misalnya saya pakai kacamata dari BPJS Kesehatan loh dok. Iya, wow, bagus sekali. Memanfaatkan semaksimal mungkin manfaat JKN. Dok. Jadi buat teman-teman yang mau daripada bacanya nggak jelas nih, rabun jauh, rabun dekat, rabun ayam, mungkin bisa dicek matanya. Nanti dapat kacamata dari BPJS Kesehatan. Dan ingat konsepnya diperbantukan. Lumayan loh, 330.000 buat kelas 1 itu udah lumayan banget. Nah kalau misalnya dok, aku mau ambil nih yang kacamatanya ada berlian-berliannya, harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu boleh nggak ditanggung sama BPJS Kesehatan? Gini ya, jadi balik lagi ke definisi tadi bantuan ya. Jadi sifatnya merupakan bantuan dari BPJS Kesehatan yang dimana teman-teman semua peserta program JKN jika memiliki budget yang lebih silahkan boleh di-upgrade karena memang untuk kacamata ini sangat variatif ya harga frame-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan mau pakai yang berlian, mau pakai yang emas, silahkan aja ya. Berarti iurnya bukan iur ya. Jadi tambahan biayanya akan lebih banyak gitu ya kalau pilih yang di atas itu ya. Kalau ya? Disesuaikan dengan selera masing-masing. Betul. Misalnya saya tiba-tiba mau kayak kacamata Syahrini kan, nah itu selisihnya saya tahu sendiri ya. Berarti boleh guys ambil yang 1 miliar tapi tetap maksimal BPJS Kesehatan bantunya sampai 330.000 untuk kelas 1. Yes, nah menarik nih. Kalau misalnya dok saya mau ganti kacamatanya sebulan sekali, besok udah bosen. Tahun depan ganti deh, atau kalau misalnya besok udah ganti lagi kacamatanya biar banyak yang saya dapat, itu boleh nggak sih dok? Nah, aduh, jadi untuk yang itu tuh balik lagi ya, dari ketujuh alat yang tadi saya sebutkan itu berbeda-beda jangka waktu pengambilannya. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Nah, untuk yang 2 tahun itu ada 4 alat. Yang pertama adalah kacamata, kemudian protese gigi, collar neck, dan korset tulang belakang. Sedangkan untuk yang 5 tahun ada alat bantu dengar, kemudian protese alat gerak, dan kruk yang buat bantu jalan ya. Berarti masing-masing tuh nggak bisa ganti-ganti terus ya dok. Kayak misalnya saya hari ini ambil kacamata -2, tiba-tiba saya ganti lagi jadi -4, besoknya kan nggak mungkin juga ya dok. Sehari minusnya langsung naik ya. Iya benar juga ya dok, karena nggak mungkin kacamata itu berganti setiap bulan. Atau misalnya batang leher juga sakitnya berganti-ganti tiap bulannya. Menarik, berarti ada batasan. Nah itu dia, jadi harus dijaga ya. Jadi seluruh yang menggunakan alat bantuan tersebut harus jaga betul-betul alatnya, jangan sampai rusak. Kalau bisa bertahan sampai dengan jangka waktu pengambilan yang berikutnya gitu ya. Iya sih, dan betul juga tadi bahwa mungkin pernah disampaikan di episode sebelumnya bahwa jangan sampai sebenarnya BPJS Kesehatan itu dipakai karena sakit ya dok. Harapan sih sehat terus ya dok. Iya. Oke, nah dok tadi menarik banget informasi yang sudah disampaikan Dr. Fitri. Semua alat bantu kesehatan itu diperbantukan dari BPJS Kesehatan. Nah mungkin bisa disampaikan dok harapannya sekaligus kesimpulannya untuk sobat JKN yang ada di rumah. Baik, untuk teman-teman semua sebagai mungkin pesan-pesan terakhir ya. Nah, manfaatkanlah program JKN sebaik-baiknya. Gunakan untuk meningkatkan kesehatan dan juga produktivitas teman-teman semua. Nah bener nih teman-teman yang disampaikan Dr. Fitri, manfaatkan. Jadi kalau misalnya kamu masih ragu, ngapain daftar BPJS Kesehatan, aku nggak pernah sakit. Tenang, nggak harus dirawat atau sakit, tapi ada alat bantu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Khususnya kalau misalnya kalian butuh kacamata, sama ini kalian rabun, nggak bisa lihat, silahkan bisa diajukan manfaatnya ya dok ya. Karena manfaat itu tidak hanya medis, tapi juga ada yang non-medis. Oke, maka kita sampailah dok di akhir episode kali ini. Makasih banyak Dr. Fitri sudah hadir di perbincangan menarik JKN dan sudah menyampaikan informasi menarik untuk sobat JKN di rumah. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom komentar yang ada di bawah atau bisa di sosmed BPJS Kesehatan kantor cabang Parepare yang ada di bawah ini. Oke dok, sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye, sampai jumpa.